Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai hadis tentang al-saraf atau valuta asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Nugraha sebagai pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nur Azizah, NIM 104. Saya sebagai pemateri kedua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widiawati, NIM 105 sebagai pemateri pertama. Untuk yang selanjutnya itu pengertian dari al-saraf. Pengertian al-saraf itu sendiri adalah dalam kamus Al-Mujid fi al-Lauhah disebutkan bahwa al-saraf berarti menjual uang dengan uang lainnya. Secara bahasa, pertukaran mata uang asing atau al-saraf mempunyai arti al-ziyadah atau tambahan, penukaran, penghindaran atau transaksi jual beli. Al-saraf kadang-kadang juga dipahami berasal dari kata sorofa yang berarti membayar dengan penambahan. Dalam kamus istilah fikih disebutkan bahwa bai isyaraf adalah menjual mata uang dengan mata uang emas dan dengan emas. Adapun menurut istilah yang dipadat dari referensi, pengertian al-saraf adalah yang pertama, Wabah Al-Zuhaili mengatakan al-saraf ialah penukaran mata uang dengan mata uang lainnya, baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dolar dengan mata uang rupiah atau mata uang ringgit. Sedangkan menurut istilah isyarah, al-saraf adalah jual beli satu mata uang dengan mata uang yang lain. Mata uang tersebut yang kedua adalah menurut istilah syara. Al-saraf adalah jual beli satu mata uang dengan mata uang yang lain. Mata uang tersebut bisa satu jenis atau berlainan jenis. Dan yang ketiga, al-saraf adalah jual beli antara barang sejenis atau barang tidak sejenis secara tunai, seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak, baik berupa perhiasan maupun mata uang. Dan yang keempat, menurut Heri Sudarsono, al-saraf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing atau valuta asing yang dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, maupun yang tidak sejenis, misalnya dengan dolar atau sebaliknya. Yang selanjutnya adalah rukun dan syarat al-saraf. Yang pertama, rukun al-saraf ada 5 jenis. Yang pertama, penjual atau al-bai. Yang kedua, pembeli atau al-mustari. Yang ketiga, mata uang yang diperjuangkan atau objek. Yang keempat, nilai tukar atau sirus saraf. Dan yang kelima, ijab qabul atau sik. Yang kedua ada al-tamatsul atau sama rata. Pertukaran uang yang nilainya tidak sama rata maka hukumnya haram. Syarat ini berlaku pada pertukaran uang yang satu atau sama jenis, sedangkan pertukaran uang yang jenis berbeda maka dibolehkan. Misalnya yaitu menukar mata uang dolar Amerika dengan dolar Amerika, maka nilainya harus sama. Namun apabila menukar mata uang dolar Amerika dengan rupiah maka tidak diisyaratkan al-tamatsul. Maka hal ini praktis diperbolehkan mengingat nilai diteliti hanya ada beberapa mata uang tertentu yang populer dan menjadi mata uang pergerakan di perekonomian dunia. Dan tentunya masing-masing nilai mata uang itu sangat tinggi nilainya. Yang ketiga ada pembayaran dengan tunai. Tidak sah hukumnya apabila di dalam transaksi pertukaran uang terdapat penundaan pembayaran, baik penundaan tersebut berasal dari suatu pihak atau disepakati oleh kedua belah pihak. Yang keempat ada tidak mengandung akad khiyar syarat. Maksudnya apabila terdapat khiyar syarat pada akad al-syaraf, baik syarat tersebut dari kedua belah pihak maupun dari pihak satu, maka menurut jumhur ulama hukumnya tidak sah, sebab salah satu syarat sah transaksi adalah serah terima. Sementara khiyar syarat menjadi kendala untuk kepemilikan sempurna. Hal ini tentunya dapat mengurangi makna kesempurnaan serah terima. Saya akan melanjutkan menjelaskan dasar hukum al-saraf. Dalam Al-Quran tidak ada penjelasan mengenai jual beli al-saraf itu tersendiri, mengenai hanya menjelaskan dasar hukum
hukum jual beli pada umumnya yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275. Yang satu adalah menurut hadis. Fuqaha mengatakan bahwa kebolehan praktek al-sawah didasarkan pada sejumlah hadis Nabi, yang artinya adalah dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali seimbang, dan janganlah kamu memberikan sebagainya atas yang lain." Maka dari itu, para ulama sepakat bahwa menjual emas dengan emas dan perak dengan perak tidak boleh kecuali jika jual beli itu dengan seimbang dan tunai. Dan kecuali yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan fuqaha Makkah yang mengikutinya, yang membolehkan jual beli tersebut dengan pelebihan dan melarangnya dengan penuhan. Praktek al-safah hanya terjadi dalam transaksi jual beli, di mana praktek ini diperbolehkan dalam Islam apabila jual beli mata uang harus terbebas dari unsur hal-hal berikut, yaitu riba. Untuk menganalisis ada atau tidaknya unsur riba dalam jual beli mata uang, maka diperoleh pemahaman mengenai riba berdasarkan ketentuan syariah yang mana berdasarkan hadis Nabi yang menjelaskan tentang riba al-fadl. Yang kedua adalah menurut organisasi ulama atau Islam. Yang pertama yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Indonesia tentang jual beli mata uang asing mengenai ketentuan umum yang mana boleh dilakukan dengan ketentuan. Yang pertama yaitu tidak untuk spekulasi. Yang kedua adalah ada kebutuhan transaksi untuk berjaga-jaga. Yang ketiga, jika jenis maka nilainya sama dengan secara tunai. Yang keempat adalah jika benda harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai. Yang kedua adalah SOP, Lembaga Keuangan Syariah Dunia. Yang ketiga adalah Ijtima Ulama OKI 65 tentang pasar modal. Selanjutnya adalah macam-macam al-safah. Dalam fatwa MUI telah menjelaskan macam-macam pertukaran antara lain. Yang pertama adalah transaksi spot, adalah pembelian dan penjualan valuta asing untuk menyerahkan pada saat itu atau menyelesaikannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Yang kedua adalah transaksi forward, disebut juga dengan transaksi berjangka, yang pada prinsipnya adalah transaksi berjumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang lainnya dengan menyerahkan pada waktu yang akan datang. Yang keempat adalah transaksi option. Transaksi option yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal waktu tertentu. Prinsip-prinsip al-salf. Sebagaimana telah penulis sebelumnya, hendaklah penukaran mata uang asing atau al-salf tidak mengandung unsur riba, seperti pertukaran yang ada tambahannya pada salah satu, atau si penjual atau si pembeli meminta tambahan. Transaksi tersebut dilarang karena merupakan riba fadl. Di samping itu, riba fadl dilarang tegas oleh Rasulullah karena dapat menyebabkan seseorang dapat melakukan riba nasiah. Rasulullah SAW bersabda, artinya dari Ubadah bin Samir radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda,
penjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, temer dengan temer, garam dengan garam, mesti nilainya atau kualitasnya sama banyaknya dan timbang terima. Apabila berlainan macamnya, boleh bagi kamu menjual sebagaimana kamu hendaki, dengan syarat timbang terima dan sama-sama tunai. Perkataan yang berbunyi menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, temer dengan temer, garam dengan garam, mesti nilainya menunjukkan barang yang dipertukarkan itu bila sama jenisnya, mesti sama timbangannya dan ukurannya, dan mesti pula sama-sama tunai atau timbang terima. Kalau syarat-syarat yang dijelaskan Nabi tidak dipenuhi, maka akan menimbulkan riba. Perkataan yang berbunyi apabila lain macamnya, boleh bagi kamu menjual sebagaimana kamu hendaki, dengan syarat-syarat timbang terima dan sama-sama tunai, menunjukkan bahwa kalau barang itu berlainan jenisnya, boleh diperjualbelikan secara lebih atau berkurang, asalkan tunai sama tunai atau serah terima di akad. Kalau tidak, maka akan menimbulkan riba. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pertukaran harus memenuhi beberapa hal sebagai berikut. 1. Tidak ada unsur riba, sama nilainya, sama ukurannya menurut ukuran syara, al-taqabul atau sama-sama tunai di masjid akad, saling merelakan atau al-tarodi, al-sof dalam lembaga keuangan syariah. Saat ini perbankan syariah di Indonesia mulai menggeliat, apalagi ditambah dengan dikeluarkan beberapa peraturan perundangan yang khusus mengatur mengenai ekonomi syariah. Seperti pada bank konvensional, perbankan syariah juga melakukan transaksi valuta asing atau falus dalam bentuk syariah. Layanan transaksi falas dalam perbankan syariah bernama al-sof. Kebutuhan transaksi falas semakin menguat karena volume transaksi pembayaran internasional kian meningkat. Transaksi falas pun harus memenuhi prinsip pertukaran secara spot, berlangsung dengan tunai dan tidak mengandung unsur spekulasi. Menurut aturan Bank Indonesia atau BI, SOF merupakan jasa penukaran valuta asing untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama maupun berbeda sesuai dengan kebutuhan nasabah. Prinsip utama dalam melakukan perjanjian atau akad SOF adalah pertukaran mata uang secara short, tunai, dan tidak untuk spekulasi. SOF membenarkan transaksi yang dilakukan untuk berjaga-jaga atau dalam bentuk simpangan, namun ada syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan transaksi SOF. Bila transaksi dilakukan untuk mata uang yang sejenis, maka nilai nominal harus sama dan secara tunai atau takabut. Untuk transaksi mata uang yang berbeda, maka harus dilakukan debat tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi berlaku. Jenis transaksi valuta asing dalam perbankan ini dibagi dalam 4 kelompok. Pertama, transaksi spot di mana penyelesaian paling lambat 2 hari. Kedua, transaksi forward dengan harga waktu mendatang lebih dari 2 hari. Ketiga, transaksi swap di mana kontrak pembelian dan penjualan dengan harga tertentu yang dikombinasikan. Jenis transaksi terakhir adalah option di mana merupakan kontrak untuk memperoleh hak untuk membeli atau menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit pada harga dan jangka waktu tertentu. Dari keempat jenis transaksi tersebut, SOF hanya memperoleh transaksi spot saja karena transaksi tunai, sedangkan untuk ketiga transaksi lainnya tidak benar dan tidak dibenarkan dalam SOF.
Alasan ketiga, transaksi ini tidak dapat dibenarkan karena menggunakan harga yang diperjanjikan atau mu'adah dan menyerah dilakukan di kemudian hari. Jadi, harga belum tentu sama dengan nilai yang sudah disepakati. Selain itu, ketiga jenis transaksi ini dianggap mengandung unsur maisir atau spekulasi yang bisa menguntungkan atau merugikan semua pihak yang bertransaksi. Sekian dari saya. Cukup sampai di sini materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.